Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahap 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Syafdun Mubarak. Unit kerja saya di SMA Negeri 3 Surakarta. Sekaligus saya sebagai peserta mahasiswa PPG Daljab tahap 3 UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2023. Saya akan menyampaikan video praktek mengajar dengan materi prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kenikmatan, kesempatan bisa mengikuti pembelajaran PAI dengan penuh semangat, gitu ya. Mari kita awali kegiatan kita dengan baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga rangkaian kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, saya akan mengasih sedikit motivasi kita ya, motivasi di dalam kehidupan kita. Rasulullah bersabda ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Di hadisnya yang lain Rasulullah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberi Allah Ta'ala umur panjang dan baik perbuatan. Artinya apa Bapak Mas kita di dalam hidup ya, jangan pernah bosan untuk berbuat kebaikan kepada siapa saja ya. Karena berdasarkan Rasulullah, orang yang senantiasa berbuat kebaikan dia adalah orang yang dilanjutkan juga, dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang diberi Allah Ta'ala umur panjang tetapi buruk juga kelakuannya atau perbuatannya ya, kita menjadi orang yang senantiasa berbuat. Allahumma baik. Untuk menyemangati kita pada pagi hari ini, Pak Sarun akan menyampaikan yel-yel. Kalau Pak Sarun bilang ya, siswa semangat ya, hebat, cerdas, mulia. Oke, ya. Hebat orangnya, cerdas pemikirannya, dan orangnya mulia. Siswa semangat, Hebat. Sekali lagi yang semangat. Siswa semangat, Hebat. Ucapkan semangat. Baik Bapak dan Mas-mas, di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum-hukum pernikahan. Sebelum kita melanjutkan ke materi sebelumnya, Pak Sarun akan absen dulu ya. Nanti yang dipanggil hadir gitu ya. Dias, Hadir.
Habibi, Hadir. Ananta, Hadir. Alivia, Hadir. Isnaini. Hadir. Sama semuanya hadir ya. Hadir. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Mas, Pak Sarun mau tanya, siapa yang masih ingat dengan materi yang kemarin ya tentang hukum-hukum nikah dalam Islam? Ada berapakah hukum pernikahan dalam Islam? Ada Ya, silakan. Ya. Ada 5. Ada hukum wajib, Ya. sunnah, terus mubah, Ya. makruh, Ya. dan haram. Ya. Oke. Baik. Hukum nikah ya masuk kriteria wajib ketika, silakan siapa? Mbak ini Dia mampu secara fisik, mental, gak ada keinginan menikah dan untuk menghindari terjadinya zina. ya. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, pada hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan, Pak Sarun akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, peserta didik diharapkan satu, ya, menguraikan rukun dan syarat menikah dengan baik atas bimbingan guru. Dua, menguraikan beberapa jenis pernikahan yang tidak sah dengan teliti atas bimbingan guru. Kita akan mempelajari yang pertama adalah rukun dan syarat menikah. Namun sebelum kita melanjutkan, silakan melihat video yang akan Pak Sarun sampaikan. Ya, video tersebut tujuannya adalah untuk sedikit memberikan gambaran tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Ya. Baik, tadi kita sudah sedikit melihat video pelajaran. Ya. Kira-kira dari video yang baru saja kita lihat tadi, ada gambaran apa saja di dalam kegiatan itu? Silakan, Mbak. Ya. Dari video tadi yang tadinya Ada prosesi ijab kabul. prosesi ijab kabul. Oke. Terus siapa lagi? Mas Anggoro. Ada siapa lagi tadi? Selain ijab kabul ada? Ada? Ya, betul 100 ya. Tepuk tangan untuk Mas Anggoro dan ya. Baik, Bapak dan Mas, kita akan mempelajari ini ya tentang syarat dan rukun pernikahan. Itu Anda kurang lebih seperti ini ya. Mau seperti ini? Ya, wah, ini kenangan sepanjang masa ya. Kenangan sepanjang. Baik, saya minta tolong dibaca Mas Ilham. Rukun dan syarat Rukun dan syarat menikah. 1. Calon suami. Syaratnya bukan mahram wanita, orang yang dikehendaki dan beridentitas jelas.
2. Calon istri, syaratnya bukan mahram si lelaki. 3. Wali, syaratnya ayah kandung mempelai wanita, kerabat terdekat jika ayah tidak ada atau sudah meninggal dunia. 4. 2 orang saksi, dan 5 sigot atau ijab kabul. Tepuk tangan untuk Mas Sinan. Baik, Bapak dan Mas, kita akan bahas ini ya, satu persatu dulu. Yang pertama adalah rukun dan syarat nikah. 1. Adanya calon suami. Syaratnya apa? Lelaki tersebut, yang laki-laki calon suami itu bukan mahram siwa wanita. Misalkan kita kalau selesai wudhu itu ya, persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang masih mahram tidak batal. Contoh, ibu kita perempuan, saya laki-laki, saya setelah wudhu bersentuhan dengan kulitnya ibu saya salaman, saya sentuh ini tidak membatalkan. Atau sebaliknya, anak perempuan ya, sama ayahnya setelah wudhu ya bersalaman atau bersentuhan kulitnya, maka tidak membatalkan wudhu. Maka mahram itu tidak boleh dinikah. Tetapi kalau terkait masalah wudhu, dia tidak membatalkan wudhu ketika sedang bersentuhan kulitnya. Baik, Bapak dan Mas ya, kita sedang bahas tentang rukun dan syarat nikah. Kita akan mempelajari tentang syarat rukun nikah sudah. Kita akan korelasikan tentang syarat rukun nikah ini dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Permasalahannya adalah bahwa di dalam syarat rukun nikah ini kan harus ada, diantaranya adanya wali, ya kan? Jadi nikah kalau kawin lari itu tidak sah ya? Ya, tidak sah. Berarti dia kan harus ada walinya kan? Sementara kasusnya seperti ini kasusnya. Ada laki-laki yang sudah punya rasa cinta yang membara gitu ya, cinta kepada perempuan, dan dia sudah mau niatan untuk menikah. Laki-laki ini sudah saling cinta sama perempuan, perempuannya juga sudah sama cinta. Artinya apa berarti? Secara umur dan secara kemauan dia sudah, paham ya? Namun kendalanya ketika sang laki-laki ini melamar calon istrinya yang perempuan, ya, ketika melamar ternyata ayah dari calon perempuan ini kurang setuju. Saya bahasanya kurang setuju, bukan tidak setuju, kurang setuju. Alasannya apa? Alasannya hanya dari masalah pekerjaan yang lagi, karena ayahnya memandang bahwa si laki-laki tersebut ini yang mau jadi calon mantunya ini, menurut pandangan sang ayah tuh pekerjaannya masih punya penghasilan yang kecil gitu ya. Kalau mau Jawa mengatakan nanti kalau anak kamu mau nikah untuk kue, kamu kepanannya apa gitu ya. Kira jawabannya apa? Dia dipakani disal si datang sepuluh atau bapatan. Bionya seperti itu ya kan. Kira-kira masa seperti ini ya, ayahnya kurang setuju, tapi ibunya perempuan itu sudah menyetujui atau meridoi. Alasannya 1, anak ini sudah cukup umur. 2, sudah memiliki calon kekasih. 3, dia sudah ada niatan mau nih. Kira-kira seperti nanti pernikahan ini sebaiknya ya, sambil ditimbang nanti kira-kira bahayanya apa. Kalau misalkan nanti anak ini tidak dijodohkan dan tidak dinikahkan, kira-kira akan untuk masalah apa gitu ya, nanti dipertimbangkan seperti itu. Silakan nanti dibahas. Yang masuk ini Pak Sarul bagi menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan nanti didiskusikan, saya berikan dulu.
silakan didiskusikan. Nah, itu yang masalah ke satu ya. Masalah ke satu silakan dibahas oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Masalah yang kedua adalah ya tentang ijab kabul. Pernah nggak kalian melihat ada orang ketika menjawab ijab kabul itu apa ya bahasanya sama grogi ya. Sampai akhirnya dia mengucapkannya sama, ya kan? Masalahnya seperti itu. Kira-kira satu faktor apa yang menyebabkan ini terutama yang calon laki-laki ini ya, kira-kira menjadikan dia lupa itu apa kan? Terus dua, solusinya seperti apa kan gitu kan? Karena Pak Sulu juga pernah melihat itu ketika kegiatan pernikahan itu dia jadi sampai 3 kali suruh ngulang lagi. Jadi gini Bapak Mas macam perlu diketahui antara dalam ijab kabul itu antara misalkan ya Pak Sarul misalkan sebagai salah selama yang menikahkan, misalkan ini calon suaminya juga antara jawaban saya menyampaikan saya nikahkan dan pengantin laki-laki menjawab itu harus saling beruntut langsung gitu ya, nggak boleh lama-lama. Misalkan ya saya nikahkan dan saya jodohkan engkau dengan anak saya bernama Fatimah dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang 5 juta dibayar tunai. Ini contoh. Harusnya ketika kalau sudah seperti itu harus segera dijawab. Akan menang masalahnya gini. Jadi sini kira-kira tadi sampaikan kalau ada kejadian seperti itu, satu faktornya apa, dua apakah akad nikahnya sah kalau sang calon pengantin laki-laki tidak segera menjawab dari akadnya walinya atau yang menikahkan. Ini tentunya kelompok 3 dan kelompok silakan ya. Silakan kita diskusikan dulu. Kelompok 3 dan 4. Jadi silakan didiskusikan kelompok 2 pembahasannya sama dengan kelompok 1. Itu ya. Ini pas ucap ini nih, sehingga nanti Kita jadikan sangat menjawab. Dia mau agak pikiran karena ini paling sabar ya. Untuk waktu diskusi sudah habis ya. Sekarang waktunya presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan yang mau presentasi dari kelompok mana dulu. Kepada siswa dan siswi ya, untuk waktu diskusi sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan presentasi dari hasil diskusi tiap-tiap kelompok. Silakan kelompok mana yang akan maju? 1, Pak. Oh ya, silakan Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Dia Uzitra. Saya Priasa. Jadi kelompok kami mendapat masalah dari permasalahan yang pertama. Permasalahan pertama sendiri itu ada sepasang calon pengantin yang sudah memiliki keinginan untuk menikah dan sudah berkecukupan. Tetapi ketika calon pengantin laki-laki ingin melamar calon pengantin perempuan, ayah dari calon pengantin perempuan kurang setuju karena pekerjaan dari calon pengantin laki-laki. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah anak perempuan dan ibunya meyakinkan ayahnya. Yang kedua, bermusyawarah antara pihak calon laki-laki dan pihak calon perempuan. Yang ketiga, calon laki-laki berusaha meyakinkan ayah dari calon perempuan. Akibat dari permasalahan tersebut adalah jika pernikahan tersebut tetap dilarang atau tidak diizinkan, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Silakan apabila ada yang ingin menanggapi. Silakan sesi untuk menanggapi dari presentasi. Ya Mbak, silakan. Untuk menanggapi presentasi yang tadi, sebaiknya si keluarga perempuan meyakinkan ayahnya bahwasannya si laki-laki ini sanggup menafkahi dan menghidupi si anak perempuannya. Yang kedua, jika pernikahannya ditunda-tunda, ditakutkannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, antara yang disampaikan kelompok 1 dan penanggapan sama ya. Artinya apa? Menguatkan. Ya, ketika ada kasus seperti itu, ada calon pengantin laki-laki dan calon perempuan ya, yang sudah ada niatan mau menikah, tapi terhalang oleh salah satu dari orang tua, maka sebaiknya yang pertama biasakan untuk diskusi atau musyawarah dari pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk meyakinkan kepada sang ayah dari calon pengantin perempuan. Kedua, sesuatu nikah itu adalah perbuatan yang mulia dan niati dengan baik akan mendapatkan kebaikan, maka sebaiknya disegerakan. Kalau sudah ada laki-laki dan perempuan sudah saling sama-sama cinta, ya kan? Sama-sama cinta sudah mau menikah, itu orang tua sebaiknya ya bismillah, segera aja dinikahkan. Ya, kita menghindari madorotnya atau bahayanya. Ya, kalau kita menikahkan dengan baik, dengan yang baik, insya Allah nanti masalah rezeki Allah yang akan mengatur. Kita harus yakin, innamal rizqu 'ala Allah. Sesungguhnya rezeki itu sudah tanggungan Allah. Jadi kita tuh nggak bisa pakai logika kita. Wah, kalau pekerjaannya penghasilan sekian, nanti nggak bisa ngasih makan sama istri. Enggak. Kita jangan pakai rumus matematika manusia ya. Dalam kehidupan ya, apalagi masalah kebutuhan, kita juga pakai rumus matematika kehidupan yang asli boleh. Tapi jangan lupa rumus kehidupan dalam batiniah dan keyakinan kita kepada Allah harus kuat. Bahwa rezeki itu yang nanggung Allah. Ya, jangan dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Penguatan dari Pak Sarul ya terkait misalkan ada suatu akad nikah yang dijawab oleh calon atau pengantin laki-laki, yang dijawab oleh pengantin laki-laki, maka antara ijab dan qabul. Ijab yang diucapkan oleh wali ayahnya atau saudaranya dari ayah atau lewat wakilnya Pak Naib, maka sang suami ketika qabul itu menerima, artinya ya menerima, maka harus dijawab dengan secara berurutan, tidak boleh jeda dengan waktu yang pertama. Ya, kalau ada terjadi juga seperti itu maka harus diulang sampai berurutan. Maka biasanya
ada gladi antara calon pengantin laki-laki dengan wali. Ini biasanya ada gladinya dulu, latihan yang biar nanti tidak salah dalam mengucapkan. Namun demikian, kembali tadi saya sampaikan ya Mas, karena apa? Grogi, yang namanya grogi itu tidak bisa diprediksi kan gitu. Pas latihan ya pas latihan meyakinkan. Tapi karena tadi di hadapan orang banyak, apalagi tamu-tamunya termasuk tamu-tamu yang terhormat, kadang itu bisa grogi kita ya. Artinya biar ya. Tapi sebelum demikian, yang namanya ijab qabul harus tetap dilangsungkan ya, dengan jawaban antara ijab dan qabul harus berurutan. Silakan dulu Mas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan dulu. Baiklah, Bapak dan Mas yang tadi sudah menyampaikan presentasinya dengan luar biasa ya. Luar biasa PD yang semangat di kelompok ini. Maka sekarang kita masuk sesi menyimpulkan dari hasil diskusi. Ya, hasil diskusi tadi. Silakan disimpulkan. Siapa yang akan menyimpulkan? Monggo. Ya, monggo Mas Ilham silakan. Kesimpulan dari hasil diskusi pada pembelajaran kali ini adalah jika ada seorang wanita yang dilamar oleh lelaki yang baik akhlaknya, sudah mandiri dan berani bertanggung jawab, lebih lagi lelaki ini sudah paham akan agama, maka keluarga terutama orang tua seharusnya mendukung dan menyegerakan pernikahan. Tepuk tangan Mas Ilham. Terus ya, tadi sudah sampaikan Mas Harun, artinya apa? Sesuatu yang baik maka segera dilaksanakan. Jangan ditunda. Karena sesuatu yang baik itu apalagi nikah ya. Nah, yang pertama aja belum dilakukan masa mau yang kedua kan. Berikutnya adalah kesimpulan materi pada hari ini. Siapa yang menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini? Ya silakan Mas Zulfikar Ali. Maskernya bisa dibuka biar suaranya jelas. Kesimpulan materi hari ini adalah menerangkan tentang peserta didik mempelajari tentang rukun dan syarat nikah dalam pelaksanaan pernikahan Islam. Ya. Kesimpulannya hari ini adalah kita sudah mempelajari tentang rukun dan syarat pernikahan. Artinya apa? Mbak-mbak, mas-mas sudah punya bekal ya, untuk besok akan menjalankan pernikahan. Semoga nanti mas-mas yang laki-laki ini telah mendapat pasangan istri yang solehah. Amin. Sama juga yang bapak yang perempuan ini semoga mendapatkan calon pasangan laki-laki yang soleh. Amin Allahumma amin. Ya. Untuk yang terakhir, untuk penguatan, maka nanti silakan bapak dan mas-mas mengerjakan soal lewat Google Form. Ya, silakan nanti diklik di tugas ini. Ini hari Selasa paling tidak besok, terakhir besok harap sudah dikerjakan karena soalnya tidak gitu ya. Baik Bapak dan Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran yang luar biasa. Kita dapat ilmu, dapat pengalaman. Nah, semoga yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri pelajaran kita. Sebelum kita akhiri evaluasi kita pada pelajaran hari ini, yaitu tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. 2, peningkatan komunikasi dari bapak dan mas sudah cukup baik ya. Dari hari kemarin sampai hari berikutnya dan hari ini, alhamdulillah peningkatan keterampilan komunikasi dari siswa kelas 12 MIPA 4 ya sudah cukup baiklah ya. Artinya apa? Anda semakin kesini kemampuan komunikasinya semakin baik. Semoga seterusnya bertambah baik. Allahumma amin. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan doa Qafaratul Majlis. Alhamdulillah. 2, 3. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Sarun cukup sekian, ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.